rutin yang mungkin tidak akan kita lihat di best of two, karena best of two lu punya ruang untuk kesalahan. Jadi Ya, nggak apa-apa gitu. benar. Oke. Tapi yang pasti selain dari ada ruang kesalahan tersebut, mereka bakalan berusaha keras tentunya untuk memenangkan Best of Two series ini karena 3 poin itu tuh sangat-sangat mahal untuk mereka. Ya. Once you get the lead, you get more points. Untuk Burning Phase yang tentunya pertama kita sudah melihat Fanny dan juga Gatot Kaca ditutup. Ya, Van ini instaban, apalagi di meta ini ya, assassin yang menurut gue paling kuat, atau kita bisa bilang SS tier juga karena adanya mobility, lu bisa mainin side lanes-nya, burst potential juga gede, dan lu susah banget untuk ditangkap. Jadi Fanny itu adalah satu instaban, terus ada Link juga, assassin yang memang sering dipakai juga untuk para pemain di tier 2, tier 3 dengan mekanik tinggi mereka. Dan ada satu band lagi yaitu Hayabusa. Jadi mereka mencoba untuk mengerucuti terlebih dahulu pilihan dari jungle-nya. Assassin-nya dikurangin dulu. Karena dengan meta sekarang, meta Assassin itu emang agak sulit. Gatot Kaca, ya, one of the strongest roamers yang ada di patch ini yang bisa lu pick up karena adanya skirmishing potential yang cukup kuat di early game-nya. Selain dari itu juga kayak ada seperti yang sudah diomongin sama Realize tadi, mereka memprioritaskan ya mungkin assassin yang emang susah ditangkap ya. Udah tahu nih 3 assassin yang high mobility, mungkin selanjutnya mereka bisa saja memfokuskan ke EXP lane yang cukup kuat juga sekarang membara ataupun juga ke arah roamer seperti Chip ataupun mungkin Khalid Ya. yang bisa menjadi opsi di sini. Khalid udah sangat-sangat kuat juga ya di XP. Gue nggak ngeliat dia juga sering di ban di first phase karena mungkin masih banyak cara untuk mengalahkannya, tapi emang sustainability-nya gila banget. Pakai quicksand guard-nya dengan healing yang ada, Thunderbelt build, lagi-lagi Thunderbelt menjadi item yang sangat-sangat disukai di patch ini. Gue rasa itu item sebenarnya udah dari patch-patch yang lama, tapi masih relevan hingga saat ini, dan Suyo akan di-ban tidak mengambil resiko dengan adanya hero yang bisa jadi broken karena Suyo ini memang masih untested, jadi nggak bakal di gamble sama sekali, dan Geek Fam mereka akan mendapatkan first pick menuju ke arah Matilda roamer yang memang dibuka, yang dimana menurut gue supportive roam yang masih relevan dibandingkan Angela, dibandingkan mungkin Biggie. Matilda is far better karena adanya mobility, karena adanya save potential dengan guiding within. Selain dari itu kayaknya kalau misalkan Gifame Junior ingin menggunakan Matilda itu berarti siap-siap. I think bakal ada fighter jungler yang emang membutuhkan escape skillnya itu Alp. dan sedang one of it, and also Bane or even Freya yang lumayan kuat sebenarnya. Dan kalau misalnya teman-teman dari Exit Blood tadi aja aku sempat kepikiran Fierce pun juga sebenarnya lepas, open for grabs, silahkan boleh diambil. Dan untuk selanjutnya kalau misalkan mereka ingin memfokuskan secure ke arah jungle ataupun mage dulu, mid juga sebenarnya masih bisa. Ya, Phoveus Ruby, mereka Kuat pengen sih. nge-fight langsung sih. Dengan komposisi seperti ini, mereka ingin menangkan skirmish-nya di early, bahkan ke mid. Mereka punya catch potential juga, mereka punya dive potential juga dengan adanya Phoveus dan Ruby yang bisa mendapatkan lockdown tersebut. Tapi Khalid akan di-pick. Khalid melawan Phoveus lane yang udah mulai sering kita lihat juga ya. Battle of sustainability, Phoveus memang punya fighting potential tersebut, tapi Khalid juga punya defensive scaling yang cukup gila dari Thunderbelt tersebut. Jadi mungkin Geek Fam bisa memanfaatkan itu. Untuk team fight-nya juga Khalid sebenarnya nggak buruk-buruk amat, bahkan cenderung bagus ya dengan adanya satu buah Raging Sandstorm dan Julian ternyata yang di-pick. Mereka nggak mau opting ke arah Bane Alpha, mereka mau ke arah Julian-nya. But let's see, Juliana itu mungkin saja di flex ke arah mid lane, Ya. tapi kadang-kadang itu jarang sih ya Jarang. sebenarnya kita lihat. Itu walaupun mempunyai opsi seperti itu, selanjutnya sudah mempunyai Ruby yang kuat, sudah mempunyai Phoveus yang kuat dua-duanya. Sebenarnya kalau untuk Ruby masih bisa di flex yang kita sempat lihat, apalagi udah zaman-zamannya sekarang Ruby-nya bisa di gold, bisa di roam, tapi EXP kan nggak mungkin ya soalnya ada Phoveus ya. Ya, Phoveus. Dan juga bahkan kadang-kadang Ruby itu bisa nongol di mid ya. Jadi sebenarnya sangat-sangat versatile. Jadi selanjutnya kalau misalkan ingin mengambilkan kesempatan mage di first banning phase itu sebenarnya sangat-sangat bagus karena berhubungan tim sebelah belum mengambil. Jadi mereka bisa ngambil duluan, berarti next ban mereka bakalan bisa fokus sentris ke arah sana. Ya, mereka bisa nge-ban Valentina di sini harusnya sih untuk tim dari Geek Fam Junior, atau mungkin bahkan untuk exit block, excuse me, mereka bisa dan bahkan harus untuk nge-ban Valentina tersebut karena satu mage di mid lane udah lumayan apa ya, terkerucut pilihannya, nggak banyak yang sebagus itu mungkin kalau kita ngomongin mid lane kayak Eve, Faramis, Valentina.
Tapi dengan nge-ban Valentina mereka bisa menghindar Geek Fam Junior untuk ambil Valentina itu karena ada Vexana di arah mid. Dan untuk Ruby-nya sendiri ya tetap akan go ke arah roam karena ada sub dependent laner juga di arah Phobios, jadi gak ada pilihan untuk menaruh Ruby itu di arah XP juga. Dan ternyata Yves yang akan di-ban untuk mengurangi potential dari para pemain tim Geek Fam Junior. Harusnya gue expect ban kedua dari Exit Block adalah Valentina dan Geek Fam Junior bakal nge-ban Nolan. Oke, bisa ngambil ke arah Nolan. Mereka berhubungan emang belum mempunyai jungler. The Eve ban, I like it very much karena teamfight potential dari teman-teman Geek Fam itu sebenarnya sudah mulai kuat dan all they need is a bigger AoE. Ya. Jadi kalau misalnya emang udah ada Eve yang bisa nge-slow, Raging Sandstorm-nya dari seorang Khalid emang tinggal masuk dan juga deal damage-nya dari Julian itu sebenarnya combo-combo yang mematikan tetapi tidak melupakan kalau misalkan mereka pun belum mempunyai gold laner. Jadi yang ditutup adalah Moskov. Oh, mereka nggak nge-ban Valentina ya. Oke, Ya. it's fine. Sebenarnya masih bisa di-fight sih dengan dive composition dari tim Exit Block tapi Moskov yang akan di-ban. Mereka juga butuh gold laner yang cukup konsisten dengan damage deal-nya. Jadi mungkin Geek Fam Junior bahkan mengarah ke arah sana dan Exit Block nge-deny hal tersebut. Sekarang Geek Fam Junior one last ban. Jadi ban yang mungkin akan dicenderungkan ke arah gold lane dan bahkan jungle karena jungle belum kebuka. Mungkin mengurangi opsi-opsi lain seperti Alpha yang bisa di ban out dari Geek Fam Junior. Ya mereka nggak punya satu hero yang bisa walk up terus buka badan dan nge-deal AoE damage tersebut. Exit Block akan cukup nyaman dengan komposisi ini dan tidak bisa mereka lakukan dan Harith-nya atau yang akan mereka ban out mengurangi gold lane potential. Jadi mereka tuh nggak takut, oke kalau misalkan Ruby-nya nge-flex ke arah gold mereka ya udah gitu loh. Kalau misalkan Harith, mereka masih tidak ingin menggambarkan hal itu. Tapi dengan mengeban ke arah Harith dan juga Moskov, banyak sekali gold laner yang masih kebuka sebenarnya. Masih ada Cloud, masih ada Nathan, dan juga mungkin hero-hero yang mana tahu sempat keluar lagi Cispiknya, mana tahu Chang'e. Chang'e. Itu Sumpah, sempat keluar kan. semua orang di rank sekarang main Chang'e, attack speed, Feather of Heaven, Golden Staff, second item, level 2 udah nge-fight. Sakit banget, Chang'e lagi Iya. bagus-bagusnya di patch ini. Gue nggak tahu kenapa bahkan, tapi ya attack speed Chang'e sepertinya sangat-sangat rising in popularity. Terima kasih Bang Skylar ya. Kemarin sempat diapik juga saat bermain bersama Araki Hoshi, tapi Roger Oh. yang akan di pick up ini. Rogernya juga masih abu-abu sebenarnya ya, bisa di Iya. jungle, bisa gold. Tapi kalau ngomongin Roger, ini akan menjadi gold laner yang cukup neutral. Dia bisa survive di lane yang terburuk, bahkan di lane seperti Roger Harith dia masih bisa survive juga. Jadi gue nggak terlalu buruk ngelihat Roger yang ditaruh di gold lane sebagai mungkin nanti weak side laner. Dan Geek Fam Junior tuh last pick. Siapa yang akan mereka ambil di sini? Oh, Iya. wow, Loyi. Loyi, excuse me. Aha. Dan Loyi kalau selanjutnya berarti mereka masih perlu marksman-nya going up against Roger. Mereka perlu yang Nathan. physical sih, one-one. Soalnya udah terlalu banyak magic di sana. Dan kalau kita ngomongin tentang Roger, kayak menurutku early bakalan agak sedikit slow pace. Bukan Roger yang tipikal kita bisa lihat kayak di tier 1 yang emang yang membara banget. Oh. Tapi Bruno lah yang menjadi gold laner di sini. So Roger untuk early phase mungkin harus lebih berhati-hati karena dia bertukar-tukar untuk dengan Lycan formnya tidak bisa sekenceng dulu. Ya, Tetapi cooldown. tetap akan sakit. Nah, lihat dari line up yang seperti ini sangat-sangat menarik sebenarnya. Gimana menurutmu, Realize? Bruno di pick sebagai lane counter ke arah 1-1 sebenarnya. Sering banget kita lihat matchup ini 1-1 lawan Bruno, tapi gue jujur gak terlalu suka sama 1-1 pick. Oke. Ya sure, power spike-nya di mid game di saat dia udah punya 2-3 item dan that's it gitu. Late game easy banget nge-counter 1-1. Either lu tinggal satu ya menghindari pasif yang dia miliki, atau dua tinggal beli immortality atau bahkan winter crown untuk ngedodge crossbow of tanknya. Jadi banyak banget cara untuk ngedodge 1-1 ini. Nah, masalahnya untuk para pemain dari tim Exit Block, mereka juga punya potential di tangan Roger ini. Dan berhubungan kalau misalkan kita lihat dari dua-duanya jungle, mereka harus kuat di early dan bakalan sangat banyak nih rusuh-rusuhan seperti kita lihat. So langsung aja kita masuk ke game pertama match hari ini, Geek Fam Junior versus Exit Block. Ya, Exit Block, apakah mereka akan mencari jalan keluar dan membukakan pintu exit tersebut untuk Geek Fam? Masih terlalu early untuk
katakan, tapi kalau kita lihat pathing-nya masih cukup sama. Roger sekarang seperti yang tadi Fai sempat katakan, ini ultimate-nya agak di nerf ya, 5 detik sekarang Lycan Pounce atau lebih tepatnya Wolf Form cooldown-nya. Jadi agak sedikit moderated control yang dia miliki dan juga clearing speed. Tapi masalahnya lihat, Geek Fam Junior mereka langsung ingin mengambil alih dari jungle top side-nya. Iya, benar banget. Selain dari itu sebenarnya zoning yang dilakukan sebenarnya cukup bagus. Teman-teman dari Geek Fam Junior menurutku yang menjadi PR berat untuk mereka adalah karena berhubungan mereka membawa ke arah One dan juga Julian. Mereka harus mampu untuk nge-create space yang sangat besar agar mereka bisa perform selanjutnya. Sedangkan kalau teman-teman dari Exit Block, mereka sangat-sangat pengen banget nih kalau teman-teman dari Geek Fam Junior agak sedikit merapat. Karena kalau misalkan mereka merapat, akan sangat gampang untuk mereka meng-counter dari hal itu. Ya, Team fight-nya bakal enak. That's true. Mereka dari Geek Fam Junior mereka butuh snowball untuk Julian dan One-One-nya. One-One nggak bisa main di arah weak side tersebut. Sementara itu untuk Rogernya juga butuh snowball biar dia bisa langsung online di menit-menit awal. Apalagi sekarang Turtle udah mulai nge-spawn dan bahkan Luoyi-nya dari X Magic sudah mulai rotation. Sedangkan di top side mereka masih nge-fight 1 melawan 1, Bruno melawan One-One. Sementara much more of a neutral lane, tapi One-One akan selalu dibully dengan extra range yang dimiliki oleh Bruno. Untuk early sih bakalan lihatnya seperti itu ya, karena berhubungan ultimate cross multanya belum dilanjutin, belum kebuka. Tapi kalau bisa melihat dari sini, dari sisi area menguasai, Turtle memang di setup lebih awal dari Geek Fam Junior, sehingga teman-teman dari Exit Block, oke, kita gak usah fight dulu aja, kita agak sedikit ketinggalan, gak apa-apa, kita balik ke farming lagi. Ya, mereka harus farming sih untuk Exit Block, that's the name of the game untuk mereka. Bruno, Roger, ini hero-hero yang butuh item banget. Dan untuk Geek Fam Junior, mereka punya Luoyi yang akan ngedisrupt team fight. Jadi the main point ataupun ide utama dari Exit Block adalah mereka harus nge-fight dengan cara yang agak sedikit terspread out. Karena lagi-lagi X Magic punya kontrol yang sangat-sangat gede dengan Luoyi tersebut. Dengan Yin Yang pasif yang bisa dia pop dan bahkan ada playstyle dengan satu buah diversion yang bisa selalu menangkap para pemain Exit Block. Jadi Exit Block sebenarnya mereka juga punya dive potential tersebut, tapi seakan-akan itu semua di-cancel oleh adanya Luoyi di sisi Geek Fam Junior. Oke. Dan juga selain dari area yang dapat di hold sama X Magic juga untuk mana tahu kalau mereka deket-deket, ya itu gampang sekali ya dengan Yin Yang-nya untuk mengganti yang namanya gameplay melawan Luoyi dilarang meper. Dan selain dari itu juga kita juga bakal melihat kayak rotasinya betapa cepat sebenarnya kalau misalkan ingin inisiasi seperti sekarang, itu bakal jauh lebih gampang dari Geek Fam Junior. Ternyata langsung aja ditabrak dengan Regisator dan juga ada First Blood yang langsung aja digas. Ternyata tim fight ya dari teman-teman Exit Block semuanya mepet, semuanya langsung bisa digas, tetapi Bruno-nya dengan agresif langsung aja maju ke depan, tapi Ganski masih sempat bisa mundur ke belakang, tapi bolanya tidak cukup dan bahkan triple untuk OZN1 dilanjutin lagi tim fight-nya di Jabani. Ternyata Maniac sisa 1. Apakah kita bakal lihat Savage di early di sini? Unstoppable Force langsung aja di commit full blown 3 lawan 1, tetapi unofficial Savage yang didapatkan oleh Geek Fam Junior. Gwinski mengambil Savage, tapi nggak masalah. OZN1 dia udah low banget dan ini adalah best case scenario untuk Geek Fam Junior. Tapi worst case scenario untuk Exit Block karena mereka memberikan 4 kill-nya ke arah Julian yang akan nge-snowball dari detik ini. Kill potentialnya makin gede. Julian ya akan bisa dengan sangat gampang nge-burst ke arah para pemain Exit Block. Mengapa? Mereka punya frontline yang sebenarnya cukup bisa kita katakan tipis. Apalagi dengan Julian yang udah mulai nge-snowball, item mulai didapatkan. Ditambah dengan Luoyi juga yang akan mulai nge-scale menuju ke arah late game. Turtle akan diambil satu ball ultimate di-pop oleh seorang Boyka ke arah backline dan coba untuk nge-disperse team fight, tetapi satu buah retribution connect dari arah Ozzy. Dan sekarang team fight akan tetap berjalan, tapi para pemain Exit Block memilih untuk mundur. Masalahnya jadi potential dengan adanya satu buah chains connect dan Mupin QT yang mendapatkan elimination kill-nya. Boyka masih lompat-lompat dengan satu buah unstoppable force. Gwinski tumbang dan Justizy harus dikejar dan harus menyerahkan nyawanya ke arah Geek Fam Junior. Dive is coming dan satu buah burst dengan chains yang enhance. Para pemain dari Geek Fam Junior mereka tetap mengambil semua lead yang mereka bisa dapatkan. Itu bahkan ada Dumbo keluar ya. Iya. Wow,
Wow. Dumbo. Dumbo. Dan gara-gara hal itu nih goal gapnya makin luas sih nih. Dan bahkan di menit 5:30 detik ada perbedaan 4.000. Kita lihat sedikit nih dari Ingo Equipment. Kalau misalkan udah ada perbedaan seperti itu di early, beberapa core item pun juga jadi seperti sekarang. Ada sedikit bermasalahan di tengah. Eternal Guard sempat keluar. Gwinsky dengan Raging Sandstorm-nya untuk mencegah lebih banyak damage yang dilakukan oleh teman-teman dari Exit Block, sehingga hanya Mupi Cutie lah yang menjadi collateral damage di Ya, sana. dia harus tumbang. Diversion play, oh my goodness. Ke arah rumput dan Apin harus hilang. Mereka mencoba untuk merusui purple buff-nya. Diambil oleh Ozzy N1 tapi di backside. Boyka mendapatkan kill-nya, mengejar dengan satu body demonic force, langsung lompat-lompat tanpa ada hentinya. The Gatshin yang mendapatkan kill-nya, Vengeance di pop untuk nge-reveal damage dari seorang Ozzy N1, tapi Ozzy N1 nge-fight back. Masih ada damage yang tidak bisa dihentikan, tapi chains lagi dan lagi dengan satu buah sword yang enhance, dan God Sierra harus hilang. Pertukaran yang agak 50-50 di sana. Yang namanya udah mepet, tidak boleh dijabanin. Ternyata dijabanin. Wah, dan ternyata teman-teman dari Exit Block mereka harus nge-trade in lumayan banyak hal. Dan teman-teman dari Geek5 Junior, sayang sekali ada sedikit shutdown nih dari OZN1, tetapi itu ada sedikit perks untuk teman-teman dari Exit Block untuk mengejar gold yang ketinggalan banget. Tapi karena berhubungan masih ada jauh, yang menjadi objek utama mereka balik lagi turtle-nya. Ini kayaknya bakal menjadi perfect turtle untuk dari Geek5 Junior. Ya, 3 out of 3 akan mereka mata-matai terlebih dahulu turtle tersebut, dan lagi-lagi ini yang harus diawasi oleh Exit Block. Diversion potential tersebut, bahkan tadi Apin tidak mengexpect, tidak menduganya diversion play, dan dengan adanya diversion play ini mereka juga punya suplemen power dengan Raging Sandstorm, dengan banyaknya kontrol yang mereka miliki, dan bahkan sekarang top side turret akan coba untuk di-siege. Sementara itu mereka akan mencoba untuk nge-zone para pemain dari Exit Block. Apin low HP dikejar dan di-poke terlebih dahulu oleh 1-1 dari seorang Zeltron. Circling Eagle di pop untuk nge-zone out para pemain dari Exit Block. Bahkan Boyka harus mundur nge-pop unstoppable force-nya, tapi para pemain Geek5 Junior mereka masih menahan diri. Tidak terlalu tergesa-gesa. Disiplin adalah nama tengah mereka. Oke, selain dari mereka ingin mendapatkan momen yang berada di midlane seperti sekarang, Apin tumbang dengan begitu saja, tapi crossbow tag-nya langsung keluar. Tetapi ternyata terlalu sakit, bisa menghabiskan dan juga meratakan 3 orang dari Exit Block. Teamfight yang dilakukannya menurutku sangat-sangat sabar, karena yang awalnya aku kira mereka bakal inisiasi, harus diingat damage dealer mereka dua-duanya berada di mid lane. Ya, dan Ozzy tahu betul bahwa Apin belum punya Athena Shield, baru dibeli. Jadi dia bisa langsung nge-burst frontline-nya, yang di-burst frontlinernya udah nggak frontlining lagi. Di momen game ini akan menjadi sangat sulit. Tadi kalau nggak salah Berserker sendiri juga udah dibeli oleh para pemain dari Exit Block, jadi itu mungkin bisa menjadi supplemental damage. Tapi lihat kendali yang dimiliki oleh Geek5 Junior, mereka berani untuk nge-invade topside jungle milik Exit Block. Ini akan menjadi lebih sulit lagi untuk Exit Block. Mereka harus nge-bank, mereka harus berdepend ataupun bergantung kepada satu buah big team fight, mungkin 5-man Eternal Guard, lalu Boyka masuk dan tiba-tiba mungkin nanti Gatshin bisa ngejar pakai Lycan formnya, dapat 3-2 kill. Ya itu terlalu senario based menurut gue, dan sekarang yang mereka lakukan adalah cuma harus weather the storm doang. Hail Mary ya sebenarnya, Hail Mary play yang sebenarnya perlu dilakukan oleh teman-teman dari Exit Block, walaupun mereka ke pressure banget di sekarang. Kuncinya adalah mereka harus bisa bertahan untuk hingga ke late game ya. Dan mereka harus bisa membalikan momentumnya yang telah didapetin oleh Geek5 Junior untuk sementara ini. Tapi ada sedikit diversion play yang bakalan bertumbang di sana untuk melihat, bahkan mengincar ke arah depan. Ternyata full commit team fight ya. Raging Sandstorm dan juga bahkan ada legendary dari OZN1. Langsung aja coba dikejar dan bahkan hingga ke belakang. Boyka masih bisa mendapatkan kill, dan bahkan di depan ada triple untuk OZN1. Kejar-kejaran hingga ke belakang, tetapi balik lagi yang memakan korban lebih banyak. Exit Block menyisakan 2 orang untuk defense. Itu yang gue bilang tadi, Ozzy N1, Julian dia punya dive potential yang begitu besar. Apalagi kalau lu punya safeguard dalam bentuk Matilda. Safeguardnya dengan satu buah guiding wind, lu tinggal bisa masuk keluar in and out of the fight gampang banget. Dan Gwinsky juga bisa nge-pop satu barang sangkut, tapi ternyata Apin lagi-lagi dibully. Tapi Ozzy N1 terlalu dalam, dia menggigit dan dia akan dicabik kembali oleh para pemain Exit Block. Overcommitment dan juga overextension yang harus dibayar mahal, karena Ozzy N1 memiliki bounty yang sangat besar di kepalanya, dan kill tersebut harus disumbangkan menuju para pemain Exit Block. Masalahnya Lord
tetap akan nge-march ke arah top side dan langsung saja di fight. Gwinski coba untuk Desert Tornado-nya, tapi itu dia knock up yang dicari-cari. Eternal Guard-nya connect dan tiba-tiba Justice mendapatkan double kill. Gwinski pun tumbang dan ini bisa menjadi team fight. Turnaround mereka, tapi Crossbow of Tank dipop oleh Zeltron. Dia masih bertahan. Vengeance dipop untuk mengurangi damage, tapi Justice triple kill. Dan Geek Fam Junior mereka mulai roboh satu persatu. Exit block mencari dan mendapatkan team fight impian mereka. Oke, momentum yang sempat di-gain dan bahkan kita melihat dari in-game equipment itu banyak sekali hal yang coba ingin di-scaling dan ditarik, dan bahkan ke arah Juliana itu sudah menjadi main damage dealer teman-teman dari Geek Fam Junior. Udah ada Blood Wings, udah ada Divine Glaive, semua penetrationnya berada di sana. Tapi sayang sekali mereka tahu salah satu damage dealer mereka udah nggak ada. Ternyata masih di force team fight ya. Walaupun kalian mempunyai gain yang sangat banyak di awal, tetapi tidak boleh meremehkan teman-teman dari Exit Block. Walaupun item mereka tidak lengkap, tetapi power spike itemnya mereka itu dua-duanya sebenarnya udah ada. Penetrationnya dari Bruno sebenarnya udah ada. Beberapa core item dari Roger pun sudah dibeli. Jadi sebenarnya tidak boleh main-main. Walaupun mereka mungkin merasa aman ya, ada one-one ya. Tapi balik lagi, Zeltron punya Crossbow of Tank. Kalau misalkan sekali lagi ditargetnya ke arah Ruby ataupun ke arah Povius, itu sebenarnya sangat satable dan tidak gampang sebenarnya untuk dikikis terhadap hal tersebut. Nggak butuh 3 atau 4 item sebenarnya untuk bisa menyaingi para pemain Geek Fam Junior ya. Yang penting adalah power spike item tersebut seperti yang Fire sudah jelaskan. Udah ada Glowing One, udah ada Blood Wings tadi ya untuk bisa mendapatkan extra shielding juga. At least survivability-nya ada dan juga ada anti-heal-nya. Tapi sekarang diversion play lagi-lagi ke arah Lord, hanya ingin mendekatkan diri mereka. Dan ini sebenarnya yang juga cukup mengerikan dari diversion play ini adalah mereka bisa ngedorong side lane-nya dan memiliki prio menuju ke arah objektif karena rotasinya kenceng banget. Dan bahkan Lord-nya di burst down uncontested oleh para pemain Exit Block. Dan tentunya Geek Fam Junior mereka akan mulai nge-shove 3 lane yang berbeda ini. Tinggal menunggu waktu hingga Exit Block harus bermain defense. Dan ngomong-ngomong defense, high ground Exit Block, personally menurut gua nggak terlalu suka sebenarnya dengan high groundnya. Karena lagi-lagi lu punya Bruno, lu punya Roger yang harus terlalu buka badan. Gak ada wave clear juga dari Bruno sebenarnya. Unless dia mau commit Worldy mungkin, tapi lagi-lagi nggak se-efektif itu. Mungkin hanya ada seorang Fovius yang bisa buka badan dengan Unstoppable Force-nya, tapi ya it's just gonna be Vexana dengan AoE. Ya, only Vexana. Dan itu yang menjadi sebuah PR. Secara kita ngomongin positioning harus benar-benar dijaga Vexana itu belakang. Tapi mengingat kalau misalkan emang ada Loi, ada Julian yang emang bisa dive in jauh itu. Nah, itu yang menjadi sebuah PR tuh. Nah, kata lagi seperti sekarang, Lordnya langsung aja bisa maju dan mereka semua defend. Ya, Trailin push, I'm offended, connected ke arah Zeltron. Marksman-nya tumbang dan fight pecah menjadi 2 bagian. Tapi sekarang Arcia langsung nge-push dengan double kill-nya. Ozzy pun tumbang, diversion menyelamatkan diri. Berhasil kabur. Tapi tetap saja damage has been done. Hanya kehilangan seorang God Shane. Dan ternyata mereka mematahkan kata-kata gua Exit Block masih bisa nge-defend. Dan 1 buah I'm offended yang sangat mahal harganya. Wah, dan gara-gara hal itu nih udah mulai mengejar nih duitnya. Rata-rata itemnya emang udah ada dan bahkan beberapa item respect lah ya. Immortality pun juga udah ada, beberapa Winter pun juga emang sudah dibeli. Tetapi walaupun dalam keadaan terpress seperti ini, teman-teman dari Exit Block tetap memfokuskan ke item-item damage yang mereka bisa ambil sebenarnya. Dan kalau misalkan emang motivate mereka tuh sebenarnya secara perlahan-lahan itu bakal memenuhi conditionnya itu, dimana mereka harus mainnya ke arah late game dan mereka juga bisa sustain ke arah team fight ya. Ya, tapi gue suka diversion play sebenarnya dari Geek Fam Junior. Mereka nggak yang terlalu flashy banget, nggak terlalu yang pick off style banget. So far kayaknya diversion playnya baru sekali pick off, itu pun ke arah Apin dari di arah purple buff. Mostly mereka pengen mainin makronya, nge-push side lane bersama-sama dan mempersiapkan diri untuk mungkin 1 buah potential team fight yang cukup gede. Lord 45 detik, mereka coba untuk nge-shove dulu kiri kanannya dan bahkan bawahnya akan coba untuk dikejar untuk priority ke arah Lordnya. Tadi aku lihat Loi-nya larinya kenceng. Karena ada Matilda ya, movement speed juga, diversion play hanya sebuah fake. Ya, nah kalau misalkan mereka emang udah nge-fake, tapi ini kalau kelihatan kayaknya Loi-nya emang sudah beberapa item cooldown ya, jadi diversionnya emang secepat itu. Dan juga berhubungan mungkin dari terbantu juga lah dari mereka punya emblems juga. Tapi kayak bakalan lebih fokus ke arah teman-teman dari Geek Fam Junior, gimana pun mereka tetap lebih menguasai areanya. Pressure-nya emang udah terlalu kenceng juga ke arah teman-teman dari Exit Block. Tapi kalau misalkan
mereka udah memasuki menit ke-15, rata-rata emang udah pada tebel. Seharusnya ya secara team fight kalau mereka masih kuat sustain secara setupnya segala macem, itu sebenarnya bisa-bisa aja Lord ini menjadi kontes untuk mereka. Ghost Globe Meteor juga udah dibeli tadi oleh Arcia. Bahkan dengan satu buah defensive item ini bisa membantu Bruno-nya untuk ya survive setidaknya. Karena burstnya banyak banget dari Geek Fam Junior. Mereka punya Julian, mereka punya Loi juga. Dan sudah ada defensive measures untuk bisa ngedodge satu crossbow of tank. Tapi gimana caranya dia bisa nge-pop crossbow of tank kalau dia kena pick off terus? Dan ini yang menjadi satu bos struggle sebenarnya untuk seorang one-one dari Zaltron adalah bagaimana dia bisa nge-pop crossbow of tanknya kalau satu ada Immortality, kedua ada Winter Crown, ketiga dia kena pick off terlebih dahulu. Jadi pasang badan merupakan satu kepentingan untuk seorang Zaltron. Lord akan diambil dan mereka coba untuk mengusir Boyka selaku satu frontline. Dan itu dia crossbow of tank di dodge dengan Winter Crown, tapi ternyata tetap akan tumbang dari Boyka. Double kill, bahkan Zaltron mengepalkan tangan dan hanya satu dari backline. Connect kedua pemain, mereka kontrol sedalam-dalamnya. Base terbuka, tapi satu pemain masih menembak. Arcia dengan bola-bola yang tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dan Apin harus meratapi nasib para pemain yang tumbang dikubur dalam-dalam. Crystal akan dihabiskan dan Geek Fam Junior take game 1. Oke, 1-0 untuk Geek Fam Junior. Dan bahkan dari game yang ini mereka tetap bisa memberikan pressure yang lumayan keras. Walaupun ingin coba dibalikan beberapa kali oleh Exit Block. Dan berhubungan kali ini masih ada best of 2 series. Dan kita lihat apakah bakal menjadi sebuah sweep dan mendapatkan 3 poin manis untuk mereka ataupun satu sama. Ya, itu sebenarnya masih ada potential dari Exit Block ya untuk bisa nge-counter, lebih tepatnya untuk melakukan satu buah comeback melawan Geek Fam Junior. Karena tadi kita udah ngeliat banget nih potential dari